Dan kemudian waktu doroku jama'atun malam yusallim imamun. Sholat berjamaah sudah bisa didapat tudroku malam yusallim imamun, selama imamnya belum salam. Ya kayak tadi nih, misalnya sholat maghrib, imamnya lagi tahiyat akhir, kemudian kita nyampe usolli fardhal maghribi makmuman Allahu akbar, langsung duduk. Pas duduk assalamualaikum, dapat berjamaah. Jadi siapa yang mendapatkan satu rukun dalam sholat, maka dia mendapatkan sholat berjamaah. 27 juga Ustaz, iya 27, tetap 27 lembar, warnanya abu-abu. Beda. Iya. Nah, kalau mau yang merah ya dari awal. Tetap dong, kita hitung ya tetap 27 orang dapat jamaah kok. Ya, dapat pahala berjamaah asal kita dapat satu rukun aja. Yang penting imam belum salam. Ya, imam belum salam. Dapat 27 lembar, cuman warnanya abu gitu. Ya kalau pengen yang merah ya dari awal lah ya. Dari awal, baru tuh 27 lembar merah semuanya gitu. Ya begitu. Kecuali kalau memang ada harapan kita untuk mendapatkan jamaah yang baru. Misalnya nih, habis maghrib ada tahlilan. Nah, separuh dari jamaah tahlilan. Nah, kita nggak ikut nih, mungkin karena telat. Nah, kemudian pada saat sholat isya, di sini ada nih sebagian jamaah yang tidak ikut tahlilan, sholat berjamaah isya. Dan kita tahu bahwa jamaah yang lagi tahlilan belum pada pulang, belum pada sholat isya. Nah, pada saat kita datang ya udah tahiyat kan gitu ya. Bahkan di kitab Fathul Mu'in itu batasannya sudah lewat dari ruku dalam rakaat terakhir. Nah, misalnya pas kita datang lagi iktidal, artinya udah lewat ruku ya, di rakaat yang terakhir, rakaat keempat dari sholat isya. Wah, udah berarti kan itu udah nggak dapat rakaat sama sekali, karena sudah tidak mendapatkan ruku bersama imam di rakaat keempat. Udah sebaiknya tunggu jamaah yang baru. Nah, biar kita dapat pahala berjamaah secara sempurna daripada kita ngikut sama jamaah yang ada, cuman kita udah habis, kagak dapat rakaat sama sekali. Kalau memang ada harapan bakalan ada jamaah lain yang akan mengerjakan sholat isya berjamaah. Tapi kalau nggak ada harapan begitu, ya udah jangan. Ya daripada takut kesal sendiri ya. Wa taharrumun bihudurihi, tanggung sedikit lagi. Juga didapat fadilah bertakbiratul ihram bihudurihi, dengan sebab hadirnya makmum bersama imam saat imam takbiratul ihram. Nah, ini pahala berjamaah yang paling besar nilainya. Ya, yang paling besar nilainya. Nah, sesuai dengan penjelasan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, menyitir sebuah hadis, kata Nabi, siapa yang mendapatkan sholat berjamaah selama 40 hari, ya 40 hari, maka diangkat dari dirinya dua macam pembebasan. Pertama, pembebasan dari sifat munafik. Yang kedua, pembebasan dari siksa neraka. Kalau menjaga sholat berjamaah selama 40 hari, berarti 200 waktu ya, 200 waktu. Kalau di Madinah itu 40 waktu, karena kualitas tempat dia. Kalau kita kan kualitas tempat kecil. Nah, ini 40 hari. Nah, kalau 40 hari kali 5 berarti kan 200 waktu. Apa maksudnya ya? Nah, kalau di Madinah karena sudah mendapatkan keistimewaan tempat sebagai masjid Nabi yang semua amal dilipat gandakan 1000 kali lipat, nah maka cukup mendapatkannya 40 waktu, berarti 8 hari. Nah, 8 hari. Itu diangkat oleh Allah sifat munafik dan diangkat dari azab neraka. Cuman kata Imam Nawawi dengan syarat sholat berjamaah di sini bukan asal dapat berjamaah, bukan. Dengan syarat dia sudah
siap saat imam takbiratul ihram gitu. Jadi pada saat imam Allahu Akbar, dia udah ada di situ. Ya bukannya imam udah tahiyat akhir dia baru datang, enggak. Dan ini merupakan berjamaah yang paling istimewa. Ya. Yang tadi saya bilang 27 lembar, merah semua ini warnanya gitu ya. 27 lembar, warnanya apa? Merah semua. Kalau dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, gitu maksudnya. Wasighalin bihi akibata harumi imamihi. Dan juga dia mendapatkan kesibukan ya dengan takbiratul ihram setelah takbiratul ihram imamnya. Nah, itu dimaaf. Ya kalau memang dia pengen takbiratul ihram mules. Ya, udah ke belakang dulu. Ya padahal udah siap. Nah, cuman karena udzur yang nggak boleh nggak boleh dibelakangin, akhirnya dia ke belakang dulu udah. Ya ngapain kayak mau pipis mau apa gitu ya. Nah, maka dengan niat dia sudah ingin mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, nah, maka perkara yang semacam ini dimaafkan. Ya artinya tetap dapat pahala berjamaah yang sempurna. Disebabkan karena udzur. Ya. Juga waru'atun bi takbiratin li ihramin wa ruku'in mahsubin tamin yakinan. Juga dia mendapatkan rakaat dengan sebab takbiratul ihram, ya, dengan sebab takbiratul ihram, dan juga mendapatkan ruku yang sah. Maksud itu yang dianggap ruku yang dianggap sah, yang sempurna secara yakin, maka dia mendapatkan rakaat. Jadi batasan dapat rakaat, batasan dalam sholat berjamaah dia dianggap mendapatkan rakaat kalau dia mendapatkan takbiratul ihram dan ruku gitu. Dan ruku. Jadi kalau misalnya di sholat berjamaah, imam saat itu lagi baca surah lakum dinukum waliyadin gitu ya. Ada baru datang nih, sholli fardhu maghribi, makmuman Allahu Akbar, takbiratul ihramnya dapat. Pada saat yang ruku imamnya bangun, nggak ada rakaat. Ya, kita terlambat nih. Imamnya udah baca surah di ujung, lakum dinukum waliyadin. Nah kita takbir, sholli fardhu maghribi misalnya nih, makmuman Allahu Akbar, takbiratul ihram dapat. Pada saat kalian ruku, imamnya diburuan. Artinya dia nggak mendapatkan ruku bersama imam, maka dia tidak mendapatkan rokaat. Artinya rokaat yang baru nih jangan dihitung. Rokaat yang baru ini jangan apa ya? Dihitung, karena dia dianggap tidak mendapatkan rokaat. Jadi batasan orang mendapatkan rokaat kalau dia mendapatkan takbiratul ihram dan ruku yang sempurna bersama imam. Misalnya kita sholat telat nih, imam lagi baca surah sholli fardhu maghribi makmuman Allahu Akbar, lagi takbir, imam ruku. Nah, terus kita ruku ikut, dapat tuh ruku, imam ruku, kita ruku. Nah gitu ya. Nah, maka kita sudah mendapatkan rokaat. Artinya rokaat yang ini dihitung gitu maksudnya. Ya, dianggap rokaat pertama. Cuman kalau nggak dapat rokaat, nggak dapat ruku, maka rokaat ini tidak dihitung gitu. Jadi kita belum mendapatkan satu rokaat sama sekali, disebabkan karena tidak mendapatkan ruku bersama imam. Tapi di sini yakinan ya, yakin. Artinya yakin bahwa kita dapat ruku bersama imam. Jadi bukan duga-dugaan, yakin. Ya misalnya kita di barisan belakang ya, Allahu Akbar ruku. Loh, imam udah bangun belum nah, gitu ya. Kalau nggak yakin, nah berarti kita nggak dapat rakaat pertama. Nah terakhir, wa yukabbiru masbukun in taqala ma'amu, dan makmum masbuk sunnah bertakbir pada saat berpindah dia bersama imamnya. Intaqala kan berpindah bersama imamnya. Artinya gini, ketika kita datang nih terlambat, kita
harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, gitu dah. Nah, imam ruku ya kita ruku, imam sujud saat itu kita sujud walaupun kita belum ruku. Usolli fardhu maghribi Allahu akbar, makmuman ya. Kita lihat imam udah sujud nih, udah langsung sujud, nggak usah muda, nggak usah muda. Kita ruku taruh ini dah, itu mudah imam gitu ya. Saya pernah tuh Pak nganter jamaah haji di mana itu saya lupa dulu di radio dalam, di daerah ada radio dalam saat itu, yang mertua saya dulu. Udah saat itu setelah acara pelepasan mereka sholat asar. Nah, disebabkan karena jamaah banyak kan dulu jadi ngantri, udah ya terutama kebanyakan mah ibu-ibu. Udah nah, setelah itu dia pun bergabung. Imam saat itu sudah rakaat kedua. Itu ibu-ibu ngebut Pak, ngebalap. Pas udah barang imam baru udah ngikutin gitu. Saya bilang, aduh, ini belum ngerti masalah sholat itu haji ya. Masalah sholat berjamaah itu belum ngerti, ya dia udah keburu pergi haji. Ya padahal kan urusan sholat jauh lebih penting daripada urusan haji. Tapi kebanyakan sih ibu-ibu Pak, kalau bapak-bapak sih kelewatan ya. Ya kalau sampai nggak ngerti, berarti ini orang nggak pernah sholat berjamaah gitu ya. Jadi itu imam benar-benar disusul sama ibu-ibu. Itu bukan satu dua orang, hampir banyak itu ibu-ibu pada nyusul gitu. Biar kedapatin bareng gitu bersama imam di rakaat keduanya nanti. Ya, bareng, biar salamnya bareng. Nah, jadi nggak boleh. Nah, jadi kalau kita ketinggalan udah kata Nabi, udah ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ya kita dapat sujud gitu. Ya nggak usah diudak dari awal. Juga wabada salamaihi in kana mau diajulusihi, dan disunahkan bagi masbuk sesudah imamnya mengucapkan salamaihi 2 kali salam in kana mau diajulusihi, jika dia berada pada duduk yang sama dengan imam. Itu sunnah untuk bertakbir. Maksudnya gini, misalnya nih kita dapetin imam saat itu lagi tahiyat awal, terus kita takbir Allahu Akbar, terus duduk takbir, ya tahiyat awal. Dah kemudian sesudah itu imam bangun mengerjakan rakaat ketiga, ya. Kemudian bangun lagi mengerjakan rakaat keempat nih dalam salat isya misalnya. Nah kemudian kan kita bangun lagi tuh nambah 2 rakaat lagi karena kita kurang 2 rakaat kan. Nah pada saat bangun kita disunnahkan untuk bertakbir karena kita bangun dari posisi tahiyat awal atau tahiyat akhir dari imam. Mau tahiyat awal ke tahiyat akhir, kita disunnahkan pada saat bangun untuk melanjutkan sholat untuk bertakbir. Kecuali kalau kita mendapatkan imam di rakaat yang pertama, itu tidak disunnahkan bagi makmum untuk bertakbir pada saat bangun. Pada saat bangunnya ini tidak disunnahkan bagi makmum untuk bertakbir. Kenapa? Karena kita masih rakaat pertama kan, paham ya? Tidak disunnahkan untuk bertakbir pada saat bangun. Tapi kalau kita mendapatkan di rakaat kedua atau di rakaat yang keempat gitu, maka pada saat bangun sunnah untuk bertakbir. Tapi ini hanya sunnah aja ya Pak. Jadi sunnah bagi makmum masbuk pada saat dia untuk bangun dan mendapati imam saat itu sedang tahiyat awal maupun tahiyat akhir, sunnah ketika makmum masbuk bangun untuk mengucap takbir. Tapi kalau dia mendapatkannya di rakaat pertama, nggak perlu bertakbir. Dan juga kesunahan makmum masbuk pada saat dia bangun itu setelah imamnya benar-benar salam ya 2 kali, assalamualaikum gitu, baru bangun. Ini imam as-salam udah bangun lagi gitu ya, baru as-salam udah bangun lagi imam. Walaupun itu makruh ya, batal sih enggak, makruh. Jadi yang bagus imam salam dulu 2 kali, baru makmumnya bangun.
begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, karena pembahasan tentang sholat berjamaah sudah selesai, dan insya Allah nanti dilanjutkan pembahasan tentang syarat sholat berjamaah. Ya, boleh.